Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah basis data. Untuk pertemuan 9 saya akan menjelaskan mengenai bentuk normal kedua dan ketiga. Untuk bentuk normal kedua sudah kita ketahui bahwa semua ketergantungan fungsional yang bersifat sebagian atau parsial telah dihilangkan, sehingga kita harus belajar dulu apa sih yang namanya partial dependency, kemudian kriteria normalisasi keduanya apa, dan contohnya seperti apa. Untuk bentuk normal ketiga, semua kebergantungan transitif telah dihilangkan, sehingga kita harus belajar terlebih dahulu apa sih makna dari transitive dependency, kemudian normalisasi ketiga, dan contohnya seperti apa. Kita masuk ke bagian yang bentuk normal kedua. Partial dependency adalah suatu kondisi di mana atribut bukan kunci memiliki ketergantungan fungsional hanya ke sebagian atribut kunci. Bila X dan Y adalah kumpulan atribut di dalam suatu relasi dan Y bergantung pada X, di mana X dan Y terdiri dari beberapa atribut, apabila atribut yang terdapat pada Y memiliki ketergantungan fungsional hanya pada sebagian atribut X, maka itu yang disebut dengan partial dependency. Nanti kita akan lebih jelas kalau kita masuk ke contohnya ya. Jadi ini adalah secara definisinya saja. Normalisasi bentuk kedua dapat dicapai ketika tabel sudah dalam bentuk pertama atau yang bentuk normalisasi bentuk pertama sudah terpenuhi. Setiap atribut bukan kunci bergantung penuh pada kunci primer, sehingga tidak diperbolehkan ada atribut bukan kunci yang bergantung pada sebagian kunci primer. Oke, sehingga kriterianya bisa kita tahu. Yang pertama adalah menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkannya pada tabel yang terpisah, sehingga nanti yang bentuk satunya kan sudah bagus, nanti kita pisah mana yang dia ada yang partial dependensinya ya. Kemudian menciptakan hubungan antara tabel baru dengan tabel lama dengan menciptakan foreign key. Jadi di sini nanti yang sebenarnya adalah tabel barunya kan jadi ada dua. Nanti di situ harus ada foreign key-nya atau ada hubungannya antara kedua tabel tersebut, sehingga nanti dia sudah seperti pada tabel yang baru yang lama seperti itu ya. Kemudian tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada kandidat ke tabel tersebut. Kita masuk saja ke contohnya. Nah, ini ada tabel normalisasi bentuk pertama, ada NIP, kursus, nama pegawai, bagian, gaji, sama tanggal selesai. Di sini tabelnya sudah memenuhi normalisasi bentuk pertama, tapi tidak memenuhi normalisasi bentuk kedua karena ada yang bergantung secara sebagian ke primary key-nya. Nah, yang sebagai primary key di sini adalah yang NIP maupun kursus, sehingga nanti kita harus pisah tabel ini ya. Nah, kalau misalkan kita ambil judulnya headernya dari tabel tersebut atau atributnya saja seperti ini, kita bisa tahu bahwa di sini ada satu bagian yaitu functional dependency. Yang pertama itu NIP dia nama pegawai tergantung pada NIP, kemudian bagian juga tergantung pada NIP, dan gaji juga tergantung pada NIP. Itu adalah functional dependency yang pertama. Nah, yang keduanya seperti ini. Jadi kursus itu juga bergantung pada NIP, kemudian tanggal selesai itu juga tergantung pada NIP maupun kursusnya. Karena di sini kursusnya berbeda-beda, sehingga kita bisa didekomposisikan menjadi dua tabel. Tabel yang pertama adalah pegawai, ada NIP, nama pegawai, bagian, dan gaji. Untuk tabel yang kedua adalah kursus, ada NIP, kursus, dan tanggal selesai. Di sini masih harus kita ingat bahwa harus ada yang menghubungkan antara tabel kursus dan tabel pegawai.
yaitu NIP-nya. Nah, ini adalah yang menjadi hubungan keduanya sehingga nanti bisa dibuat tabel yang seperti ini kalau dijadikan satu. Sehingga bentuk akhir dari 2NF yang sudah ada datanya adalah seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan sesuaikan dengan yang data, sesuaikan dengan tabel yang normalisasi bentuk pertama untuk pegawai maupun yang kursus. Kita masuk ke normalisasi bentuk ketiga, di mana kita tahu bahwa bentuk ketiga itu kita harus memahami terlebih dahulu mengenai transitive dependency. Adalah suatu kondisi di mana ada A, B, dan C masing-masing adalah kumpulan atribut bisa satu ataupun lebih dalam suatu relasi sedemikian rupa sehingga apabila apabila B tergantung pada A, kemudian C tergantung pada B, maka C bergantung pada A secara transitif, ya. Jadi C disebut bergantung secara transitif kepada A melalui B karena dia bisa saja seperti ini, ya. Lanjut, normalisasi bentuk ketiga dapat tercapai jika dan hanya jika yang pertama adalah memenuhi bentuk keduanya. Dan yang kedua adalah atribut bukan kunci tidak mempunyai transitive dependensi kepada kunci utama. Contoh dari normalisasi bentuk ketiga, jadi ini adalah yang sudah sesuai dengan normalisasi bentuk kedua. Ada atribut, kode film, kode genre, tipe genre, dan juga harga. Di sini kita bisa lihat bahwa ada fungsional dependensinya itu sudah yang pertama semua, tapi kita tahu bahwa ada kode genre dan tipe genre itu bisa jadi fungsional dependensi sendiri, dimana nanti kita tahu bahwa kode film itu kode genre itu tergantung pada film, sedangkan tipe genre tergantung pada kode genrenya. Sehingga ini sudah menjadi bentuk segitiga, yaitu tipe genre bersifat transitif terhadap kode film melalui kode genre, seperti itu. Sehingga nanti hasilnya adalah dibedakan tabelnya juga, hampir sama caranya dengan yang bentuk normalisasi kedua. Jadi di sini kode genrenya ada di sebelah, tipe genrenya ada pada tabel genre, dimana isinya ada kode dan tipe. Sedangkan film itu ada kode film, kode genre, dan juga harga. Sekian untuk pertemuan 9 kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.